Waktu mandi, ucapkan dalam hati, sing reget bali marang lemah, sing peteng bali marang wengi, aku bali marang padang. Yang kotor kembali ke tanah, Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. tanda zaman. Ketika ilmu item tak lagi malu-malu. Cahayu, cah bagus. Dengarkan baik-baik, wahai manusia modern. Tahun 2026 ini, ilmu item tidak lagi sembunyi di balik hutan. Ia sudah nongkrong di kota, ngopi di kafe, bahkan update status pakai filter malaikat. Dulu, orang yang belajar ilmu item malu mengaku. Sekarang malah bangga. Pamer energi, pamer hodam, pamer aku paling sakti. Lucu, tapi juga menyeramkan. Dalam serat Darmo Gandul, ditulis, Jomo edan, wong waras kalah, wong edan menang. Artinya, di zaman kacau, orang waras sering kalah, orang yang nekat dan ngawur malah naik panggung. Ilmu item bukan barang baru. Dalam naskah-naskah kuno, dari lontar Bali sampai babat tanah Jawa, ilmu item disebut dengan banyak nama. Ilmu pengasian bengkok, ilmu pengaruh batin, ngelmu peteng. Ilmu item itu bukan sekedar santet. Ia bisa berupa niat busuk, doa terbalik, batin yang dirusak iri, pikiran yang dilatih membenci. Ilmiah sedikit biar tidak dibilang klenik. Dalam psikologi modern, pikiran manusia memancarkan gelombang emosi. Marah, iri, dengki, takut, itu semua punya efek ke tubuh orang lain lewat interaksi sosial, bahasa, sikap, bahkan tatapan. Ilmu hitam itu adalah ilmu memanfaatkan sisi gelap manusia. Kadang pakai ritual, kadang cukup pakai kebencian yang dipelihara tiap hari. Dalam Nagara Kertagama, diceritakan bahwa kekuatan kerajaan runtuh bukan karena musuh dari luar, tapi karena batin orang dalam yang busuk. Ilmu hitam paling kuat bukan yang pakai tengkorak, tapi yang pakai hati penuh iri. Dan 2026 ini, ilmu hitam bangkit bukan karena makhluk halus, tapi karena manusia makin rajin memelihara dengki. Jejak ilmu hitam dalam kitab Jawa. Dalam serat Centini disebutkan berbagai laku. Ada yang untuk menyembuhkan, ada yang untuk mengikat, ada yang untuk merusak. Tapi Centini selalu mengingatkan, ilmu tanpa budi dadi pati. Ilmu tanpa budi pekerti akan jadi pembunuh. Dalam serat Gatoloco, dengan gaya satir dan nyeleneh, Gatoloco mengejek orang-orang yang sok suci, tapi hatinya penuh nafsu kuasa. Ia berkata kira-kira begini maknanya. Wong sing akeh mantra, durung mesti akeh rasa. Orang yang hafal banyak mantra, belum tentu punya rasa kemanusiaan. Ilmu hitam
lahir saat ilmu dipakai bukan untuk hidup, tapi untuk menguasai hidup orang lain. Dalam Pararaton dan Kidung Sunda, perang dan pengkhianatan selalu diawali dari iri, takut kehilangan kuasa, dan dendam yang diwariskan. Sekarang bentuknya beda, bukan lagi keris beracun, tapi fitnah berantai, doa kebencian, ritual online, grup rahasia yang ngajari cara menjatuhkan orang. Bahkan ada yang bilang, ini bukan ilmu hitam, ini ilmu warisan. Padahal warisan leluhur Jawa itu selalu menekankan Hamemayu Hayuning Bawana, merawat keindahan dunia. Kalau ilmumu bikin orang rusak, berarti itu bukan warisan leluhur, itu warisan dendam. Dalam Selat Sabda Palon disebut, wong sing nyawiji karo rasa sejati, ora butuh ngalahake sapa-sapa. Orang yang menyatu dengan rasa sejati tidak perlu mengalahkan siapapun. Ilmu hitam muncul karena orang merasa kecil, takut kalah, lalu ingin menang dengan cara gelap. Lucunya, mereka bilang itu demi keadilan, padahal itu demi ego. Mengapa ilmu hitam bangkit di 2026? Jawabannya sederhana, manusia makin kehilangan rasa. Teknologi maju, tapi batin mundur. Informasi melimpah, tapi kebijaksanaan langkah. Secara ilmiah, otak manusia mudah kecanduan emosi negatif. Marah dan takut memicu hormon adrenalin, dan adrenalin bikin orang merasa hidup. Makanya banyak orang lebih suka marah daripada tenang. Ilmu hitam itu makanan empuk bagi orang yang lapar emosi. Dulu leluhur Jawa mengajarkan tirakat, puasa, hening, laku prihatin, bukan supaya sakti, tapi supaya batin tidak liar. Dalam Pitutur Semar, sing menang iku dudu sing ngasorake, nanging sing bisa ngendaleni. Yang menang bukan yang menjatuhkan, tapi yang bisa mengendalikan diri. Ilmu hitam bangkit karena orang tidak mau mengendalikan diri, maunya mengendalikan orang lain. Ada kisah nyata, bukan dongeng. Di sebuah kota besar, seorang pedagang jatuh bangkrut. Ia yakin disantet, tapi setelah diselidiki, ia sendiri tiap hari penuh curiga, takut, marah pada saingan. Stresnya merusak tubuhnya sendiri. Ilmu hitam pertama yang menyerangnya adalah pikirannya sendiri. Ritual Jawa yang ilmiah itu sederhana. Diam santai, nafas dalam dan halus, hening, mengenali rasa. Itu bukan klinik, itu teknik menenangkan sistem syaraf. Ilmu modern menyebutnya regulasi emosi. Dalam suluk Jawa disebut meneng iku emas, diam itu emas. Karena dalam diam, batin sembuh. Ilmu hitam kalah oleh orang yang tidak bisa diprovokasi. Mereka yang paling kebal ilmu hitam bukan yang paling sakti, tapi yang paling waras. Dan ingat ini, ilmu hitam hidup dari rasa takutmu. Kalau kamu tidak takut, ia kelaparan. Maka tugasmu bukan mencari dukun pelindung, tapi membangun batin yang tidak gampang goyah. Karena ilmu hitam paling mematikan bukan yang datang dari luar, tapi yang kau pelihara di dalam.
kuis ilmu hitam 2026. Tidak semua pakai kemenyan. Sekarang dengarkan. Ilmu hitam 2026 tidak selalu pakai dupa, tidak selalu pakai darah ayam, dan tidak selalu pakai kuburan. Banyak yang pakai status, komentar, bisik batin, dan niat busuk yang dikemas doa. Dalam serat Centini disebutkan, niat iku wiji, lakumu iku woh. Niat itu benih, perilaku itu buahnya. Jenis pertama, ilmu hitam pikiran. Ini paling murah, paling mudah, dan paling laris. Cukup iri tiap hari, cukup membenci sambil tersenyum, cukup mendoakan kejatuhan orang lain pakai kalimat suci. Secara ilmiah, pikiran mempengaruhi sikap, sikap mempengaruhi interaksi, interaksi mempengaruhi hasil hidup. Orang yang memelihara kebencian akan memancarkan bahasa tubuh gelap. Orang lain menangkap itu secara bawah sadar. Hubungan rusak, rezeki ikut macet, lalu dia bilang, aku kena santet. Padahal dia kena pikirannya sendiri. Jenis kedua, ilmu hitam ucapan. Fitnah, gosip, doa kebencian, kalimat yang dibungkus ayat tapi isinya racun. Dalam serat Gatoloco, orang-orang soalim diejek. Cangkeme zikir, atine zolim. Mulutnya zikir, hatinya zolim. Ucapan itu energi sosial. Kalau ucapanmu merusak nama orang, maka kau sedang menjalankan ilmu hitam tanpa sadar. Jenis ketiga, ilmu hitam ritual. Ini yang klasik, pakai syarat, pakaian hitam, malam-malam, puasa aneh, mantra terbalik. Tapi ingat, ritual hanya memperkuat niat. Kalau niatmu busuk, ritualmu jadi senjata. Dalam serat Sabdo Palon tertulis maknanya. Ilmu iku dadi cahya utawa dadi peteng, gumantung sing nyekel. Ilmu bisa jadi cahaya atau jadi gelap, tergantung siapa yang memegangnya. Cara kerja ilmu hitam menurut Jawa dan ilmu modern. Ilmu hitam tidak selalu masuk lewat pintu gaib. Kadang masuk lewat pikiranmu sendiri. Dalam pitutur Semar, sing mlebu atimu, iku sing ngatur uripmu. Yang masuk ke hatimu, itulah yang mengatur hidupmu. Cara kerja pertama, lewat rasa takut. Orang yang takut mudah dikendalikan. Dalam psikologi, orang yang cemas berlebihan mudah sugesti. Sugesti kuat bisa bikin tubuh sakit sungguhan. Makanya, orang yang percaya dirinya disantet sering benar-benar jatuh sakit. Bukan karena santetnya, tapi karena pikirannya menerima racun ketakutan. Cara kerja kedua, lewat iri dan dengki. Iri itu api. Kalau kamu simpan di dada, dadamu yang terbakar duluan. Secara ilmiah, emosi negatif kronis menurunkan imun tubuh. Orang gampang sakit, mudah capek, mudah sial. Lalu dia bilang, ini pasti ulah orang. Padahal tubuhnya runtuh karena batinnya bocor. Cara kerja ketiga, lewat simbol dan ritual. Simbol itu bahasa bawah sadar. Kalau kamu percaya keris itu bisa membunuh batinmu, maka batinmu akan tunduk pada simbol itu. Ilmu Jawa memahami ini sejak lama. Makanya ada rajah, mantra,
jimat, semua itu alat komunikasi dengan rasa. Tapi Sabdo Palon mengingatkan, sing paling kuat dudu raja, tapi rasa sing ora bisa dikalahke. Yang paling kuat bukan raja, tapi rasa yang tidak bisa ditaklukkan. Tanda-tanda orang kena ilmu hitam. Sekarang, dengar baik-baik. Tidak semua sakit itu santet. Tidak semua sial itu kiriman. Tapi dalam ilmu Jawa ada tanda-tanda batin yang perlu diperhatikan. Tanda pertama, hidup tiba-tiba penuh curiga. Semua orang dianggap musuh, semua senyum dianggap palsu. Ini bukan tanda gaib, ini tanda batin mulai rusak. Tanda kedua, tidak bisa tidur, pikiran muter terus, mimpi buruk berulang. Secara ilmiah, itu tanda stres berat. Tapi dalam bahasa Jawa, batin kebanjiran rasa. Tanda ketiga, emosi naik turun tidak jelas. Sebentar marah, sebentar takut, sebentar sedih. Dalam serat Dormo Gandul disebut, ati kang ora tinoto, gampang kesurupan rasa. Hati yang tidak tertata, mudah kerasukan rasa. Tanda keempat, hidup terasa gelap, padahal tidak ada masalah nyata. Ini bahaya, karena disinilah ilmu hitam paling mudah masuk, saat manusia kehilangan makna. Tapi ingat, semua tanda ini bisa disebabkan dua hal, batin yang rusak sendiri atau batin yang diserang dari luar. Dan cara menanganinya tidak dengan panik, tidak dengan balas menyerang, tapi dengan menata batin. Karena ilmu hitam paling suka rumah yang berantakan. Kalau batinmu rapi, ilmu hitam bingung mau masuk dari mana. Dalam pitutur Jawa, wong sing atine resik ora gampang disampar peteng. Orang yang hatinya bersih tidak mudah disentuh kegelapan. Dan ingat, yang paling sering mengirim ilmu hitam bukan dukun, tapi manusia biasa yang iri dan tidak mau sembuh dari dengkinya. Prinsip menetralisir ilmu hitam, bukan melawan, tapi menjernihkan. Cahayu, Cah Bagus, dengarkan ini pelan-pelan. Ilmu hitam tidak dilawan dengan ilmu hitam. Api tidak dipadamkan dengan api. Api dipadamkan dengan air. Dalam pitutur Jawa, peteng ora diusir nganggo peteng. Gelap tidak diusir dengan gelap. Orang yang membalas santet dengan santet itu seperti orang terbakar lalu menyiram diri pakai bensin. Dalam serat Sabdo Palon ada makna. Sing luwih penting dudu ngalahke, tapi nyawiji karo cahaya. Yang penting bukan mengalahkan, tapi menyatu dengan cahaya. Prinsip pertama, menenangkan rasa. Karena ilmu hitam paling kuat saat batinmu panik. Secara ilmiah, panik memicu hormon stres. Hormon stres melemahkan imun. Tubuh jadi rapuh, rasa jadi bocor. Makanya dalam Jawa ada laku, meneng, ambegan jero, eling. Ambegan jero itu bukan klenik, itu teknik pernapasan untuk menenangkan saraf.
Tarik napas pelan, tahan sebentar, hembuskan perlahan. Itu ritual modern, tapi leluhur sudah mengajarkan ratusan tahun lalu. Prinsip kedua, membersihkan niat. Kalau hatimu penuh dendam, kamu seperti membuka pintu untuk kegelapan. Dalam serat Cendini, niat kang resik dadi tameng. Niat yang bersih menjadi perisai. Prinsip ketiga, menata hidup nyata. Ilmu hitam suka orang yang hidupnya kacau. Tidur tidak teratur, makan sembarangan, pikiran berantakan. Secara ilmiah, tubuh lelah sama dengan pikiran lemah. Pikiran lemah sama dengan sugesti kuat. Ritual Jawa yang ilmiah untuk netralisir ilmu hitam. Cahayu cah bagus. Sekarang kita bicara ritual. Tapi jangan bayangkan yang serem dulu. Ritual Jawa sejati itu sederhana. Ritual pertama, bersih diri. Dalam tradisi Jawa ada siraman, mandi dengan niat membersihkan rasa. Air itu simbol ketenangan. Secara ilmiah, air hangat menenangkan otot dan saraf. Waktu mandi, ucapkan dalam hati, sing reget bali marang lemah, sing peteng bali marang wengi, aku bali marang padang. Yang kotor kembali ke tanah, yang gelap kembali ke malam, aku kembali ke terang. Itu bukan mantra sakti, itu sugesti positif. Ritual kedua, menata ruang. Ilmu hitam suka tempat sumpek, gelap, kotor, berantakan. Bersihkan rumah, buka jendela, biarkan cahaya masuk. Dalam pitutur Jawa, cahyo mlebu, peteng lungo. Cahaya masuk, gelap pergi. Secara ilmiah, cahaya matahari memperbaiki mood, membunuh kuman, menyehatkan pikiran. Dalam suluk Jawa, wong kang bisa ngempet iku wis menang. Orang yang bisa menahan itu sudah menang. Mantra Jawa, pitutur lan maknane. Cahayu, cah bagus. Sekarang kita bicara mantra. Tapi ingat, mantra itu bukan sulap. Mantra itu bahasa batin. Contoh pitutur, eling lan waspada. Ingat dan sadar. Artine, jangan hanyut emosi, jangan tidur batin. Mantra sederhana, yo urip, ojo nglarani, ojo dilarani, ojo dilakoni sing ala. Artine, wahai hidup, jangan menyakiti, jangan disakiti, jangan lakukan yang buruk. Mantra ini bukan untuk menyerang, ini untuk mengingatkan diri. Dalam serat Sabda Palon, maknane, sing maca mantra nanging ora ngowahi tumindak, iku mung dolanan tembung. Orang membaca mantra tapi tidak mengubah perilaku, itu cuma main kata. Ada juga pitutur Semar, sing kuat dudu sing akeh aji, tapi sing ora gampang kebawa ala. Yang kuat bukan yang banyak jimat, tapi yang tidak mudah terbawa buruk. Kalau kamu mau benar-benar kebal,
tidur cukup, makan cukup, bicara baik, pikiran jernih, niat bersih. Itu tameng terbaik. Ilmu hitam tidak takut pada dukun. Ilmu hitam takut pada manusia yang tidak bisa dipancing marah, tidak bisa ditarik dengki, dan tidak mau hidup dalam gelap. Karena ilmu hitam hidup dari konflik. Kalau kamu damai, ia mati kelaparan. Dan ingat ini, ilmu hitam itu seperti nyamuk. Kalau kamu tidak garuk, ia pergi sendiri. Yang membuatnya ganas adalah reaksi panikmu. Ketika ilmu hitam berubah jadi kuasa. Cahayu, Cah Bagus, sekarang kita masuk wilayah paling berbahaya. Bukan lagi santet rumahan, bukan lagi kiriman batin, tapi ilmu hitam yang berubah jadi kuasa. Ilmu hitam paling kejam, bukan yang membunuh badan, tapi yang mematikan pikiran. Dalam serat Darmo Gandul ditulis maknanya, wong sing kepengin kuasa, asring kelangan rasa. Orang yang haus kuasa, sering kehilangan rasa. Ilmu hitam jenis ini tidak selalu pakai mantra, kadang pakai jabatan. Kadang pakai seragam suci, kadang pakai bahasa Tuhan. Lucu tapi ngeri. Yang paling rajin bicara surga, kadang paling rajin menebar neraka. Ilmu hitam kuasa bekerja begini, membuat orang takut, menutup mulut, mengatur pikiran, membunuh rasa bertanya. Dalam serat Pararoton dan Nagara Ketogomo, kerajaan runtuh karena elitnya takut kehilangan kuasa, lalu menindas dengan alasan suci. Ilmu hitam jenis ini menyamar jadi kebenaran mutlak, ajaran tunggal, dan larangan berpikir. Padahal dalam serat Sutasomo ada kalimat sakti, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharmo Mangrowo. Berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang memonopoli. Kalau ada orang bilang, hanya aku yang benar, itu bukan guru, itu maklar, calon tiran. Bahaya orang merasa paling suci. Cahayu, Cah Bagus, sekarang dengarkan ini pelan-pelan. Orang merasa suci itu tidak salah. Yang bahaya merasa paling suci. Dalam serat Gatoloco, orang sok suci diejek habis-habisan. Gatoloco berkata maknanya, sing resik kuwi ora seneng pamer resik. Yang bersih itu tidak suka pamer bersih. Ilmu hitam tumbuh subur di hati orang yang merasa aku wakil langit. Ciri-cirinya tidak mau dikritik, mudah mengkafirkan, suka menakut-nakuti, merasa paling tahu Tuhan. Dalam pitutur Semar, sing paling cedhak karo Gusti ora seneng rame-rame. Yang paling dekat dengan Tuhan tidak suka ribut-ribut.
Orang suci sejati itu adem. Orang suci palsu itu panas. Ilmu hitam kuasa tidak selalu menyakiti tubuh, tapi memenjarakan pikiran. Ilmu hitam ini membuat orang takut bertanya, takut berpikir, takut berbeda. Secara ilmiah, takut kronis membuat otak berhenti kritis. Orang jadi mudah diatur. Dalam bahasa Jawa, wong wedi kelanganan akal. Orang takut kehilangan akal sehat. Dan inilah ilmu hitam paling modern, mengendalikan manusia lewat rasa takut. Cara menghadapi ilmu hitam berwujud kuoso. Ilmu hitam kuoso tidak bisa dilawan pakai mantra. Ia dilawan pakai kesadaran. Dalam serat Sabda Palon maknane, sing ngerti sapa awake dhewe ora gampang dikuosoi sapa wae. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah dikuasai siapapun. Langkah pertama, jaga akal sehat. Berani bertanya, berani berpikir. Tuhan tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut pada pertanyaan hanyalah manusia yang ingin berkuasa. Langkah kedua, jaga rasa. Jangan biarkan kebencian menguasai batin. Ilmu hitam kuoso ingin kamu membenci, karena orang yang membenci mudah dikendalikan. Langkah ketiga, jaga jarak dari keramaian gelap. Tidak semua yang ramai itu benar. Tidak semua yang suci itu tenang. Dalam pitutur Jawa, rame ora mesti mulya, sepi ora mesti sepi saka cahya. Ramai belum tentu mulia, sepi belum tentu sepi dari cahaya. Langkah keempat, hidup sederhana. Orang yang tidak tergila-gila jabatan tidak mudah dibeli ketakutan. Ilmu hitam kuoso paling takut pada orang merdeka batinnya. Dan ingat ini, yang paling sulit dikuasai adalah orang yang tidak takut miskin, tidak takut sendiri, dan tidak takut berbeda. Karena ilmu hitam kuoso hidup dari rasa takut. Kalau kamu tidak takut, ia kehilangan tenaga. Dan Sabda Palon berpesan, sing ora bisa dikuosoi, iku sing sejati bebas. Yang tidak bisa dikuasai, itulah yang benar-benar merdeka. Jalan sunyi manusia modern. Cahayu, cah bagus. Sekarang kita sampai di ujung perjalanan. Bukan ujung cerita, tapi awal laku. Di zaman 2026, manusia tidak kekurangan ilmu. Yang kurang adalah rasa. Kita tahu segalanya, tapi tidak mengenal diri sendiri. Dalam serat Centini ada makna. Sing ora kenal awake dhewe bakal kesasar senajan duwe peta. Orang yang tidak mengenal dirinya
akan tersesat walau punya peta. Ilmu hitam paling kuat adalah lupa diri. Makanya, jalan paling ampuh bukan mencari pelindung, tapi menemukan diri. Jalan sunyi bukan berarti masuk hutan. Jalan sunyi itu berani jujur pada batin. Sunyi itu saat kamu tidak sibuk membuktikan apa-apa, tidak sibuk menjatuhkan siapa-siapa, dan tidak sibuk mencari pujian. Dalam pitutur Semar, wong sing wis cukup ora rame ngaku-ngaku. Orang yang sudah cukup tidak ribut mengaku-ngaku. Manusia modern sibuk tampil, lupa menata dalam. Padahal ilmu hitam masuk dari dalam yang berantakan. Warisan ilmu Jawa tanpa klenik. Ilmu Jawa sejati bukan jimat, bukan mantra panjang, bukan pamer kesaktian. Ilmu Jawa sejati itu ngerti rasa. Dalam serat Sutosomo ada pesan besar, Tanhana Dharma Mangruwa. Tidak ada kebenaran yang mendua dalam kejujuran. Artinya, jujur pada diri sendiri itu inti semua ilmu. Warisan Jawa itu sederhana. Eling, waspada, nerimo, temen, sabar. Eling yo ingat siapa diri kita. Waspada yo sadar sebelum terluka. Nerimo, menerima tanpa menyerah. Temen, tulus tanpa pamrih. Sabar yo kuat tanpa ribut. Kalau 5 ini hidup di batinmu, ilmu hitam bingung mau masuk lewat mana. Secara ilmiah, orang yang tenang, punya emosi stabil, lebih kebal stres, lebih kebal sugesti. Itulah kekebalan sejati. Ilmu hitam tidak bisa hidup di hati yang penuh makna, karena ia hidup dari kekosongan. Penutup menjadi manusia yang tidak bisa dikuasai gelap. Sekarang dengarkan baik-baik. Ini pesan terakhir Sabdo Palon. Jangan bangga kebal ilmu hitam. Banggalah kalau kamu tidak gampang benci, tidak gampang takut, dan tidak gampang iri. Itu kekuatan sejati. Dalam pitutur Jawa, sing bisa ngalahke awake dhewe iku luwih gedhe tinimbang ngalahke mungsuh. Yang bisa mengalahkan dirinya sendiri lebih besar daripada mengalahkan musuh. Ilmu hitam akan selalu ada, seperti malam. Tapi malam tidak pernah bisa memakan matahari. Yang penting bukan mengusir malam, tapi menyalakan cahaya di dalam. Kalau batinmu terang, gelap hanya jadi bayangan. Dan ingat ini, yang paling berbahaya bukan orang jahat, tapi orang baik yang lupa menjaga hatinya. Karena kebaikan tanpa kesadaran mudah dipakai oleh kegelapan. Jadilah manusia merdeka, merdeka dari takut, merdeka dari benci, merdeka dari iri. Itulah tameng paling kuat menurut ilmu Jawa. Sabdo Palon menutup dengan pitutur. Urip iku dudu kanggo ngalahke, nanging kanggo nyawiji karo urip. Hidup bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyatu dengan hidup.
Kalau kamu sudah menyatu dengan hidup, ilmu hitam kehilangan alamatmu. Karena ia hanya tahu alamat orang yang hilang dari dirinya sendiri. Maka pulanglah ke dirimu, disitulah rumah paling aman. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amuk lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira